sekarang sedikit berbeda dari player-player EVOS. Udah dilepasin semua, jaketnya udah pada panas kayaknya sih. Karena kan ini juga match pertama mereka best of 7 langsung di hari yang terakhir. Babak grand final. Setelah duduk manis nungguin siapa lawannya dan ini dia. Kali ini siapa yang bakal menemani hari? Apakah Hero Luminar akan dibuka kali ini? Atau Xbox belum terbuka. Nah, Xbox bakal diamankan sih. Ini udah 4 kali, bahkan kelima kalinya. Tapi ada Masya. So Xboxnya bakal jadi Xbox ke arah support. Entah Dangki, entah Luminar yang bakal menggunakan. Tapi Chang'e lagi dan lagi untuk Rex Regum Keon. ini yang berbeda dari tim RRQ dan EVOS. Udah terlihat dari pick yang mereka lakukan. Mereka memainkan long rest untuk RRQ. Tapi EVOS Legend, mereka lebih suka memainkan hero-hero yang harus komit jika bertarung. Seperti halnya di sebelumnya mereka pakai Gusion, nggak akan bisa mainin jarak. Dia harus mainin timing dan kalau udah nggak bisa ngelakuin burst di awal, ya udah harus nunggu lama lagi karena ultimate dari Gusion juga harus ditunggu. Dan tapi sedangkan RRQ masih dengan hal yang sama. Chang'e, Kimi, long range semua. Mereka bisa dengan santai untuk memainkan pertarungan, nge-pick off-nya juga gampang. Kalau salah tinggal mundur dikit aja juga nggak masalah. Tapi Akan nggak tahu sulit untuk kenapa dikejar oleh kayak EVOS Kabe lebih suka Legend. Lunox sih. Lebih suka Lunox. Nah, Kaja Lunox tuh kayak sinergi yang paling kuat untuk mid lane pick off karena nggak ada grok di sini. Jadi kayak cover buat Haritnya jadi lebih minim. Iya. Namun dengan adanya Chang'e balik lagi saya bilang ini bakal jadi long range banget dan Minotaurnya juga di ban Akai-nya diambil. Bener-bener meminimalisir hero yang dimiliki oleh tim EVOS tentunya dari Rex Regum Keon. Smart pick tentunya dari tim RRQ. Tanpa adanya Minotaur kali ini sisi dari EVOS Legend nggak akan bisa ditambahkan. Dan tapi pilihan buat EVOS Legend, apakah mereka nggak akan memainkan marksman lagi? Atau mereka bakal memilih marksman untuk RKT? Kari, Granger masih ada sih sebenarnya. Ya tapi kalau nggak dipakai bakal jadi resiko buat late game-nya nggak sih? Ketika Masya udah nggak bisa ngelakuin split push. Lalu, nah benar sekali kali ini EVOS Legend memainkan marksman-nya dan juga sudah ada Lolita bersama dengan Granger sebagai last pick bagi EVOS Legend. Benar banget, Grangernya sudah diamankan terlebih dahulu kali ini. Dan juga satu pick lagi. Masih ada Leomord, masih ada Tamus kalau mau 1v1 sama Masya sih atau Chow. Chow juga oke. Karena tadi di game yang pertama sempat dihalau oleh Chow. Pergerakan dari Xbox-nya Aura nggak bakal bisa melakukan split push dengan bebas. Ya tentunya, tapi kali ini udah melakukan last pick untuk RRQ. Hero untuk mungkin, nah Lemon lagi memakai Terizla. Wow. Terizla yang mendapatkan penalty zone dengan sangat ciamik dari 3 hero, aku inget banget. Dan itu ngebuat perjalanan RRQ semakin mulus. Pick off demi pick off yang dilakukan oleh tim RRQ on point semua, sedangkan EVOS Legend entah kenapa early gamenya mereka yang seharusnya mereka punya keunggulan nggak bisa dimainkan. Benar banget, Nggak bisa didapatkan pula. Kita akan melihat sebentar lagi, kita akan masuk ke dalam gamenya yang kelima. Karena ini hampir berada di penghujung acara tentunya. Best of 7, ini bakal bener-bener dibilang kayak game yang sangat-sangat random. Ini bisa jadi ambil sama EVOS, bisa aja diambil langsung sama RRQ. Tapi Kadipasta udah bilang, dia mau banget sampai best of 7. Oh iya dong, best Semuanya of 7, mau tentunya. let's go. Karena kita juga bakal melihat struggle-nya EVOS seperti apa untuk mendapatkan 2 poin yang bisa dibilang mereka ketinggalan dari pihak RRQ. Benar, dan setelah 3 sama, yang terakhir ya tinggallah 2-2 lagi aja. Nah, udah makanya. reset lagi. Udah. Yang penting 7 game gitu. Yang penting 7 game, jadi kayak BO1 nantinya game ke-7-nya. Juga ya. Jadi kayak BO1 gitu loh. Tapi anyway, kita juga bakal masuk sebentar lagi ke 3D animation dari Land of Dawn, melihat 10 player yang masih sama persis seperti game yang pertama tadi tentunya. Betul. Bagaimana Bude untuk melihat 4 game sebelumnya, bahkan ini sekarang game yang kelima. Dari segi draft, dari segi pola permainannya juga, bahkan dari segi rotasi dengan adanya Tuturu dan dibuat sebagai cadangan dari Ayam Jago, pola permainannya jadi beda. Ya, beda banget. Dan ini banget. mungkin yang membuat EVOS terkejut karena mereka sebelumnya belum pernah melawan roster RRQ yang sekarang ditambah dengan Tuturu. Dan juga sudah ada Liam, kayak ini 2 tank dari tim RRQ yang baru, sinkronasinya juga kayak sama gitu loh, kayak semuanya bermain dengan sangat apik. Liam akan selalu menjadi cover yang bagus sih. Betul. Dia mid lane tank, tapi nge-covernya sih luar biasa banget. Luar biasa banget. Tapi kita bakal melihat kali ini Kajanya bakal diamankan sama Finn.
Finn dengan Divine Judgment-nya selalu menyibukkan pihak EVOS berkali-kali ketika kemarin di MPL Indonesia season yang keempat. Tapi apakah di M1 kali ini Finn akan bermain seperti game pertama pada MPL ID kemarin, di mana mereka benar-benar acak-acak formasinya sama KJ dengan Divine Judgment. Ya, dan ini juga kalau kita perhatikan lagi ya, sekarang kan sama, hampir mirip lagi. Dari tim EVOS Legends, dari One dia harus komit juga, sedangkan RRQ nggak pernah mau pilih hero yang harus komit. Ini yang menjadi pertanyaannya, apakah One bisa dengan santai, dengan bebas tentunya, dengan apalagi ada KJ di tangan RRQ. Dia mau ngeluarin zaman Force pun menurutku ya Mikir-mikir masih bisa. Kayaknya harus setelah pick off sih, nggak boleh kalau misalkan dia langsung nggak bisa One yang muncul. ngebuka. Iya, nggak bisa One yang ngebuka. Dia zaman Force itu harus di momen terakhir ketika udah di cover mungkin sama Dankinya. Karena kalau seandainya nggak ada cover dan nggak ada follow up, otomatis One-nya bakal keculik sendirian. Dan Divine Judgment benar-benar jadi jawaban terhadap pick off yang memang harusnya dimiliki oleh tim RRQ. Iya, pick up demi pick off kalau sampai berhasil diamankan, apalagi di sini juga ada Chang'e. Damage yang sudah kita tahu banyak, besar juga, jauh juga. Iya, harus dihindari sih kalau ini. Bener kalau banget. EVOS mau melangkah ke babak selanjutnya tentunya. Masalah ini bakal berat banget tentunya untuk EVOS, tapi mereka tidak akan gentar tentunya. Lihat pendukung EVOS masih berteriak demi EVOS di game yang kelima kali ini. Mereka nggak bakal mau kehilangan poin lagi tentunya. Kita akan masuk di game yang kelima sebentar lagi, dan Bude Monster juga masih penasaran kira-kira siapa yang akan memenangkan game kelima kita. Ya, semuanya akan memberikan yang terbaik tentunya dengan hero-nya masing-masing, yang mana sebenarnya masih dengan pola permainan yang sama dari RRQ dan EVOS yang berganti-ganti terus tiap gamenya kayaknya. Iya kan? Kayak sekarang ini, sekarang itu, ganti terus. Lilia, Chang'e, Lilia. Iya. Terus nanti ada Gashen juga, makanya. barusan Harit. Berbeda terus pola permainan, apalagi hero yang harus menggendong di early gamenya. Ini yang juga menjadi sorotan pula bagi tim RRQ, apalagi RRQ. Mereka selalu mengunci hero-hero yang mereka udah tahu banget. Mereka udah bisa baca draft dari tim EVOS. Iya, benar banget. Ini benar-benar kayak udah di set up semuanya, sehingga kalau dari segi pick juga masih membingungkan dari pihak RRQ dan menguntungkan banget buat pihak mereka. Tapi EVOS di game kali ini akhirnya mereka mendapatkan first pick-nya. Mereka akan memanfaatkan first pick ini untuk menuju ke game yang ke-6 atau tidak. Apalagi dari tadi Harit juga yang terus mengganggu mereka di 4 game penuh. 3 apa 4 game kayaknya. 4 game penuh ada Harit, dan itu ngeganggunya luar biasa. Dan mungkin di sini waktunya dari EVOS untuk menunjukkan juga Harit mereka yang begitu galak di hari kemarin bakal diimplementasikan di hari ini juga. Benar banget, benar banget. Dan kalau misalkan kita melihat dari player-playernya, sepertinya mereka lagi sedikit mengatur strategi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam in-game-nya. So, ya. Ini Sin kayaknya khusus di ini doang ya, Pink ya? Pink. MPL belum kan rambutnya? MPL belum. Baru buat M1 kayaknya. Lemon. Tentunya dia sambil ngatur strategi juga sepertinya. Iya. Untuk memberikan komando kepada teman-temannya, dan ini One dari tadi sih lagi udah benar-benar juga. Apa? Lagi ngoceh-ngoceh juga, Iya, jadi lagi kayak ngoceh-ngoceh. atur strategi gimana early-nya mereka bisa menangin. Jangan sampai kalau early yang harusnya mereka menangin malah kalah. Apalagi Harit adalah tipe hero yang harus ngegendong. Lalu Ya, juga dari di early sini- game bahkan dari ngegendong early ya. game. Sampai nanti ke late game tentunya. Luminer kali ini benar-benar harus fokus, double fokus bahkan, dan sepertinya kita bakal masuk ke lane of down karena melihat para player yang sudah berfokus ke arah lane of down-nya. Inilah dia game kelima dari Best of 7 series antara RRQ melawan EVOS Legends. Iya, dan sudah mulai bergerak ke lane-nya masing-masing. Sin yang akan di-cover dengan Liam di arah mid lane akan melawan Danki yang akan melindungi Wan. Ini menarik sekali karena Kaja pun udah mulai berotasi, banyak sekali yang sudah berotasi. Tapi Aura pun juga mencoba untuk memotong atau mencuri buff milik tim RRQ. Sudah disadari oleh RRQ dan gak akan semudah itu sepertinya. Finn pun terus-menerus berotasi, sweeping jalan biar Aura nggak mencuri buff milik tim RRQ. Ya, cukup menarik di mana ternyata malah Finn yang bermain di side lane, bukan Liamnya dengan menggunakan Akai. So ini bakal jadi Akai mid lane, dan lihat dari pergerakan buffnya bener-bener aman banget. Wan gak bakal diganggu untuk game kali ini. Malah Lumina di arah bottom lane bakal diganggu sama Lemon. Rhapsody-nya gak terlalu banyak yang kena karena Lemon, dan boom, masih bisa dihindari sama Lumina. Bakal dikejar sama Rek dan bakal dicicil-cicil saja tanpa adanya kontes berlebih. Ya, seharusnya untuk early game ini nggak akan
rusuh yang gimana-gimana. Karena dari RRQ bakal nungguin Divine Judgment, EVOS Legends juga bakal lebih mentingin pergerakan juga nanti dari Wan. Menunggu Wan level 4 dan ternyata udah level 4 bakal berjalan juga. Tapi Liam bertemu dengan Danke hanya saling mengganggu satu sama lain. Dan buff di arah EVOS Legends masih belum disentuh satu. Di reset-reset doang kayaknya, cuma untuk ngebuang waktu doang, ngebuy time saja. Sinnya udah tahu dan dia sepertinya ngeluarin Meteor Shower dan ngedapetin buff milik tim EVOS Legends. Bener banget, Rek gak bakalan dapet buff untuk di menit awal seperti ini. Aura bakal mengamankan satu notebook sehingga dia akan mengamankan magic resistnya. Rek mungkin bakal nungguin peluru ke-6 untuk menuju karena Lemon masih ada execution strike kali ini bakal di slow begitu saja dan bakal di retribution sama Wan. 2 gold buff untuk Wan seorang kali ini. EVOS Legends mulai mengambil semua keuntungan yang ada, tapi dari segi turretnya lihat bagaimana Tuturu melakukan engage di area top lane. Iya, dan walaupun Wan juga udah mendapatkan gold buff 2 kali, tapi permasalahannya dari segi network mereka masih belum bisa mengungguli RRQ, enggak sedikit pun. Jadi kayak ini masih unda-undi. Keunggulan yang mereka dapatkan belum bisa mengubah apapun. Dan EVOS mereka mulai berhati-hati karena KJ udah sesaat lagi bakal ngedapetin level 4. Yap, dia udah bakal punya Divine Judgment dan bakal lebih berhati-hati lagi kalau seandainya Finn udah punya Shadow Mask. Danke, kira armornya bakal up kali ini, dia harus lebih berhati-hati juga karena dia bentar lagi bakalan level 4. Dia bakalan punya Last Insanity dan juga armornya dalam keadaan yang sekarat. Jadi Danke nggak bakalan bisa, oh my god, baru dibilangin terhadap Viraga armornya bakalan pecah. Dan apakah di sini EVOS Legends bakal menginisiasi turret? Lebih memilih untuk mundur. Mereka nggak siap untuk early game seperti ini dan bahkan RRQ Lemon dia nge-cut minion di arah bottom lane membuat Granger dari RKT harus berhati-hati bermain. Kayak dia harus mikirin positioningnya, nggak bisa terlalu maju karena juga berbahaya banget di sini. Lemon bisa ngeharas dari RKT dengan mudah di bottom lane. Benar banget, kali ini Reknya bakal mencoba untuk mendorong semua minion di arah bottom lane. Dia recall terlebih dahulu, mungkin dia nggak bakalan mau ngambil risiko dan turtle-nya bakal di engage. Mungkin tukeran laning sama Aura, Auranya bakal menghadang Lemon. Sementara Finn-nya belum mau mengeluarkan Divine Judgment karena nggak ada eksekutor yang instan. Benar, dan perlahan tapi pasti dari kedua tim belum mau komit satu sama lain, bermain sedikit santai, tapi di sini Bao sudah diamankan oleh Tuturu. Semuanya mendekat ke arah Turtle. Apakah ini bakal menjadi objektif selanjutnya bagi kedua tim ini? Karena udah melihat juga dari RKT ke arah Turtle dan begitu dekat pula, tapi Akai dari Liam kabur saja, sudah bertemu banyak kali dari EVOS Legends di arah mid lane. Yap, mulai dibakar-bakar lagi, sementara Wan-nya juga masih belum mendekati area Turtle. Sama halnya seperti Sin yang hanya membersihkan minion saja. Menit keempat, belum ada first blood dan kali ini Sin yang balik engage. Langsung digerak oleh Synchro Vision dan first blood diamankan sama Wan di area mid lane. First blood di menit keempat akhirnya muncul. First blood yang sangat indah mendapatkan Sin yang tertinggal seorang diri karena di sini tank-tank dari RRQ sedang ngurusin rotasi yang dilakukan oleh EVOS Legends ke arah begitu saja tapi masih ada Insanity dan di belakang Reknya mengembalikan keadaan yang cukup baik. Langsung ada maksimum charge dan dua karena Danke tapi gak kena. Wan-nya muncul kali ini menggunakan Synchro Vision mencoba untuk mengganggu di area bottom lane. Bakal diajar saja dan bisa bakal digunakan Lemonnya bakal dengan Zaman Force dan bakal di Synchro Vision. Zaman Force lagi kali ini ada penalty zone. Diajar ke arah Aura. Aura yang mencoba untuk cakar-cakar dan langsung di Thunderclap daripada seorang Aura di area bottom lane. Tiba-tiba saja 2 poin kill sudah berhasil diamankan oleh EVOS Legends. Bergerak ke naik ke atas dari network. Ini mengakibatkan kayak mereka mulai naik dan Turtle-nya sudah berhasil diamankan oleh RRQ. EVOS Legends gagal untuk mencuri atau mengkontes Turtle. Bener banget, kali ini Sin-nya benar-benar diganggu banget karena memenuhi tambahan tentunya dan juga bakal di-engage di area mid lane. Mungkin bakal diamankan kali ini dari segi turret, bakal dihajar begitu saja sama Luminar. Rhapsody gak bakal kena siapa-siapa dan turretnya bakal diamankan untuk EVOS Legends. Sementara di top lane, Tuturu sendirian mencoba untuk nge-clear minion dan mendapatkan turret tanpa dengan kontes di bottom lane. Aura juga sama, di bottom lane dia masih ingin lebih. Dia bakal nge-engage bagian bottom outer turret sehingga lebih objektif lagi. Ada trading turret di arah mid lane dan di arah top lane. Rax Dragon bersama dengan EVOS Legends kehilangan sama-sama. Oh no, ternyata di sini EVOS Legends sudah mendapatkan 2 turretnya di arah bottom lane dan di arah mid lane. Sedikit tertinggal tapi gold bomb-nya berhasil dicuri oleh Luminar dan Danke sudah bergerak bersama dengan Wan. Di sini RRQ harus berhati-hati tentunya. Zaman Force keluar tentunya Last Insanity juga sama saja bakal kena cara Tuturu bakal tumbang. Pin-nya bakal dibakar menjadi berbakar dan Danke berhasil menemukan pin di area top lane. Begitu on fire dari EVOS Legends mendapatkan 3 poin tanpa memberikan 1 poin
kill pun terhadap RRQ di menit ke-6 ini. Gold Buff bakal menjadi incaran selanjutnya tentunya untuk EVOS Legend. Tapi sudah ada inisiasi dari Liam, belum mengeluarkan dari Candace, belum ada follow up-nya. Tapi dari Candace keluar hanya untuk kabur saja dari gempuran EVOS Legend yang terlalu berbahaya. Benar banget, Wan-nya bakal mencoba untuk mengamankan poin-poin di area jungle. Tapi Last Insanity daripada seorang Daki. Luar biasa tapi masih bisa bertahan daripada Liam. Medcars yang digunakan Daki masih bisa bertahan. Immortal diamankan. Finn bakal menarik ke arah Wan dan Wan-nya tertumbang di area top lane. Yes, ini adalah jawaban untuk Wan, yaitu seorang Finn dengan Divine Judgment tentunya. Tapi permasalahannya kali ini, EVOS Legend harus mulai berhati-hati dalam melakukan gerakan. Karena apa? Karena Finn udah mulai punya fleeting time. Ini dia, item yang sudah digunakan pasti bakal lebih mengurangi cooldown dan makin cepat lagi untuk bergerak melakukan pick off demi pick off. Luminar yang ketahuan, tapi di belakang ada Candace daripada seorang Liam mencoba untuk defensif dan Finn-nya bakal coba untuk nge-engage karena Luminar. Mana Meteor Shower-nya, dan sudah digunakan tapi itu bangkit mencoba untuk nge-engage dari belakang. Dangki masih bisa bertahan dan nge-gating saja dari Luminar setengah darah dan dia masih bisa bertahan untuk pulang. Yes, 5-1 poin kill saat ini. Dangki masih dengan gagah berani maju ke arah depan mencari informasi tentang RRQ yang mana itu adalah zoning out EVOS Legend untuk mendapatkan turretnya, turtle-nya. Turtle-nya udah diamankan tentunya untuk Wan-Wan-nya bakal nyari buff terlebih dahulu sebelum dia team fight. Tapi Aura sudah mengamankan Demon Undersword dan Wan-nya sudah mengamankan Feeder of Heaven. Ini bakal makin sakit lagi dari Harit yang dimiliki sama Wan, tapi tetap harus berhati-hati sama Divine Judgment dari Finn. Karena dia udah punya fleeting time, dia bakal lebih cepat lagi dalam sebuah team fight melakukan Divine Judgment. Sementara melihat dari Sin, dia belum punya Ice Queen One, dia nggak bakal bisa memberikan efek slow kepada siapapun. Benar, masih dalam on the way, tapi Aura flicker saja kabur daripada gempuran RRQ, di mana Liam sangat berbahaya juga di arah top lane. RKT bersama dengan Luminar ingin mendapatkan sebenarnya objektif selanjutnya. Gak bakal kena siapa-siapa. Hanya untuk mengusir saja gimana caranya EVOS Legend bisa mengambil turret tanpa adanya gangguan. Gak bisa diinisiasi juga, gak bisa di defense oleh tim RRQ. Buat masuk charge, gak bakal kena siapa-siapa juga kali ini. Luminarnya benar-benar nge-cover rack dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Dan kita bakal melihat Dangki di area mid lane bersama dengan Wan bakal ditarik kali ini dengan menggunakan fire stack. Akan ada Candace, tapi ingin ada Viraga Armor bakal gesek ke arah kiri dan masih ada serangan Divine Judgment penalty zone. Wan-nya diculik begitu saja di area mid lane. Dangki bakal kena efek slow. Finn-nya bakal mengejar kali ini, masih punya Immortal dari Dangki. Bakal ada Viraga Armor yang kedua, tapi Luminar masih mencoba untuk meng-cover. Thousand Pounder kah? Masih belum digunakan. Dia bakal diusir dengan menggunakan Dead Sonata, tapi Luminar masih bertahan di lini mid lane. Sementara kita bakal melihat Aura di arah bottom lane bakal ngedorong turretnya dan berhasil mendapatkan satu turret dan Thunderclap juga. Lemon bakal dipaksa untuk mundur, dicoba untuk memberikan efek slow. Meteor Shower yang akan siapa-siapa. Execution Strike bakal dikejar dan mungkin akan ada di Divine Judgment untuk Aura. Lemon berhasil mendapatkan satu kill tambahan di arah bottom lane. Lag-nya mulai datang tapi gak bakal ada korban jiwa selanjutnya. Aura berhasil mendapatkan turret, tapi bayarannya adalah dirinya sendiri karena rotasi dari Kyong begitu cepat. Mereka merespon apa yang dilakukan oleh Aura, mencoba untuk mendefense dan mempanis Aura yang sedang mencuri turret milik tim RRQ. Bener banget, Dangkinya harus lebih berhati-hati. Dia nggak bisa keculik terus. Dia butuh banget Last Insanity dalam sebuah team fight. Dia damage one-nya masuk lebih banyak lagi. Benar, dan dengan efek slow tentunya yang sudah dimiliki oleh Sin dengan Ice Queen One-nya tentunya. EVOS Legend harus berhati-hati juga. Liam sudah berjalan-jalan mencari informasi lagi dan lagi, mencari ada siapa di sini, dan ternyata Luminar sudah bertemu. RKT berada dekat Luminar. Liam sudah cukup mendapatkan jawaban ada di mana ini EVOS Legend. Oh, gak kena ternyata Dead Sonata yang ketiga. Kalau tadi kena slow, Luminar bakal nge-follow up dengan stun-nya. Tapi kali ini lihat setup yang dilakukan oleh tim Rex Regum Chaos. Mereka ingin mengamankan Lord-nya, tapi EVOS Legends lebih unggul dari hal tersebut. Daki bakal nge-engage dengan menggunakan fire missile, mengusir Liamnya, membakar-bakar Liamnya jadi panda bakar. Aura sementara itu bakal dipercayakan untuk melakukan solo Lord sendirian. Kali ini pinnya bakal dipanjat ke arah belakang. Candace juga, Wan-nya bakal dia bertahan, masih di taman force luar meledak di arah belakang dan dibangun semuanya. Luminar dan juga connect. Tidak bakal berubah daripada seorang Wan. Wan still survive. Lemonnya datang, mana penalti zone-nya? Belum ada. Bakal coba untuk melakukan execution strike, tapi di belakang Liam juga bakal sekarat. Tutur bakal dipaksa untuk mundur dan dikasih stiker sama Wan. Masih bisa bertahan dari EVOS Legends. Iya, EVOS Legends tetap mengusir tim RRQ dari area Lord Pit.
Kali ini EVOS berhasil dengan aman tentram damai mendapatkan Lord bersama dengan poin-poin kill yang ditambahkan lagi Vincent jadi korban. Usaha yang sangat baik dari EVOS Legend di game yang kelima ini. Benar banget, 7-3 poinnya dan ini benar-benar jadi poin yang cukup maksimal yang diambil oleh tim EVOS Legends. Yap. Mereka berhasil mengamankan Lordnya, menghabiskan 3 hero dari RRQ serta Lordnya bakal bergerak ke arah atas. Mereka bakal nge-push di area bottom lane dan juga mid lane. Aura bakal memanfaatkan hal tersebut. Dia udah punya damage, dia udah punya movement speed, dia udah punya life steal. Dia bisa 1v1 melawan siapapun. Tapi kalau seandainya 2 melawan 1, Aura harus lebih hati-hati. Luminar tetap Luminar dan selalu digunakan karena stun juga di hadapan seorang Lemon bakal di slow begitu saja. Masih Davi dengan Ring of Order mengcover Lemonnya dan tidak ada korban untuk di team di area jungle. Mungkin bakal di landing, sementara Lordnya bakal bergerak ke arah atas. Wave minion midnya masih bersih tentunya. Karena ada maksimum charge juga ke arah top lane. Dangki mencoba untuk memberikan dealing damage ke area depan. Masih ada Fire Section-nya terjebak ternyata bakal ada Stun. Tadi bakal keluar sama Lord juga sama keluarnya. Suar meledak, Sinnya bakal tumbang. Lordnya bakal ada di area top lane dan sudah habis begitu saja. Aura di area bottom lane bakal kena maksimum charge. Enggak, kali ini Auranya bakal mundur. Gak akan ada penalty zone terlebih dahulu. Lemon masih tahan dan mid lane-nya bakal terbuka untuk tim EVOS Legends. Masih ada Denson Hunter dan bakal di Deva Jasmine. Rengga terjebak masih punya Roda dan ada Purify. Hurricane dan sekarang Luminar. Luminar bakal tumbang begitu saja. Tapi masih ada zaman defensive di arah belakang. Numenon Flash yang kedua. Masih ada daripada seorang Luminar. Lemon tumbang. Tapi Luminar juga ditukarkan nyawanya begitu saja. Rengga masih bertanding di depan. Bakal dihajar begitu saja. Dangki sudah survive dan Auranya mencakar-cakar Karabin. That's it. Game kelima jadi milik EVOS Legends. 3-2 skornya kali ini. Kita akan menuju ke game yang ke-6. Ke-6. Best of 7 sepertinya akan dihabiskan oleh kedua tim ini. Permainan yang begitu memukau pula sudah dilakukan oleh EVOS Legend. Bener banget, bener banget. Ini memang kalau bisa dibilang ini adalah pick-pickannya EVOS banget gak sih? Iya, ini pick nyamannya. Iya. Apakah mereka bakal first pick lagi nantinya? Kita nggak akan tahu di gimana apa pilihan EVOS Legend nantinya. Tapi yang menurutku adalah hero-hero yang digunakan EVOS kali ini memang yang selalu kita lihat apalagi waktu melawan RRQ kemarin. Dengan adanya Harit, dengan adanya juga Xbox dari Danki yang sebenarnya katanya baru belajar juga. Tapi menurutku performanya juga bagus juga. Luar biasa, akhirnya EVOS mengambil poin setelah tadi di game yang kedua mereka mengamankan 1 poin. Tapi kali ini di game yang kelima mereka berhasil mengamankan 1 poin lagi. Makin dekat dengan game yang ke-7. Ini dia yang kita tunggu-tunggu tentunya Budi Clara. Tapi tentunya sebelum itu kami jadi lega. Kenapa? Karena kalau prediksinya salah, kami malah seneng. Kenapa? Biar nggak dianggap dukun. Namanya juga sotoy kan? Dukun. Namanya juga sotoy kan? Iyalah, lebih suka kayak gitu. Oh gitu, iya. Tapi memang ya, kita udah melihat permainan dari tim Indonesia, kebanggaan kita. Salah satu dari mereka udah pasti akan mengangkat piala dari M1, dari Indonesia, mewakili Indonesia. Tapi nggak mungkin pialanya dibagi 2, dibagi ke RRQ dan juga EVOS. Itu ngomong dari awal aja.